Bagian ketiga, keterangan Quran Surat Al-Baqarah ayat 62. Dalam kehidupan kita di zaman modern pun begitu pula. Timbul rasa cemas di dalam hidup apabila telah ada di antara pemeluk agama yang fanatik, yang kadang-kadang saking fanatiknya imannya tertukar dengan cemburu. Orang yang tidak seagama dengan kita adalah musuh kita, dan ada lagi yang bersikap agresif, menyerang, menghina, dan menyiarkan propaganda agama mereka dan kepercayaan yang tidak sesuai ke dalam daerah negeri yang telah memeluk suatu agama. Ayat ini sudah jelas menganjurkan persatuan agama. Jangan agama dipertahankan sebagai suatu golongan, melainkan hendaklah selalu menyiapkan jiwa mencari dengan otak dingin manakah dia hakikat kebenaran. Iman kepada Allah dan hari akhirat diikuti oleh amal yang soleh. Kita tidak akan bertemu suatu ayat yang begini penuh dengan toleransi dan lapang dada hanyalah dalam Al-Quran. Suatu hal yang amat perlu dalam dunia modern. Kalau nafsu loba manusia di zaman modern telah menyebabkan timbul perang-perang besar dan senjata-senjata pemusnah, maka kaum agama hendaklah menciptakan perdamaian dengan mencari dasar kepercayaan kepada Allah dan hari akhirat serta membuktikannya dengan amal yang soleh, bukan amal merusak. Kerap kali menjadi kemuskilan bagi orang yang membaca ayat ini karena disebut yang pertama sekali ialah orang-orang yang telah beriman, kemudian baru disusuli dengan Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Setelah itu disebutkan bahwa semuanya akan diberi ganjaran oleh Tuhan apabila mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat lalu beramal yang soleh. Mengapa orang yang beriman diisyaratkan beriman lagi? Setengah ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud di sini barulah iman pengakuan saja. Misalnya mereka telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka telah mengaku dengan mulut bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Akan tetapi pengakuan itu baru pengakuan saja, belum diikuti oleh amalan, belum mengerjakan rukun Islam yang 5 perkara, maka iman mereka itu masih sama saja dengan iman Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Apatah lagi orang Islam peta bumi saja atau Islam keturunan, maka Islam yang semacam itu masih sama saja dengan Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Barulah keempatnya itu berkumpul menjadi satu apabila semuanya memperbarui iman kepada Allah dan hari akhirat serta mengikuti dengan perbuatan dan pelaksanaan. Apabila telah bersatu mencari kebenaran dan kepercayaan, pemeluk segala agama itu akhir kelaknya pasti bertemu pada satu titik kebenaran. Ciri yang khas dari titik kebenaran itu ialah berserah diri dengan penuh keikhlasan kepada Allah yang satu. Itulah tauhid, itulah ikhlas, dan itulah Islam. Maka dengan demikian orang yang telah memeluk Islam sendiri pun hendaklah menjadi Islam yang sebenarnya. Untuk lebih dipahamkan lagi maksud ayat ini, hendaklah kita perhatikan berapa banyaknya orang-orang yang tadinya memeluk Yahudi atau Nasrani di zaman modern ini lalu pindah ke Islam. Mereka yang memeluk Islam itu bukan sembarang orang, bukan orang awam. Seumpama Leopold Weiss, seorang wartawan dan pengarang ternama dari Austria. Dahulunya dia beragama Yahudi, lalu masuk Islam. Pengetahuannya tentang Islam, pandangan hidup dan keyakinannya ditulisnya dalam berbagai buku. Di antara buku yang ditulisnya itu diterjemahkan dalam bahasa Arab untuk diketahui oleh orang-orang Islam sendiri di negeri Arab yang telah Islam sejak turun-temurun. Bahkan di waktu dia menyatakan pendapatnya tentang Dajjal di dalam suatu majelis yang dihadiri oleh mufti besar kerajaan Saudi Arabia, Syekh Abdullah bin Bulaihid, beliau ini telah menyatakan kagumnya dan mengakui kebenarannya. Namanya setelah Islam ia Muhammad Asad.